Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Indah Darmayanti Putri dengan NIM E3212520-214. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank, uang, dan bank sentral. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat pada awalnya menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Namun, sistem barter memiliki banyak kelemahan. Yang pertama itu sulit menemukan orang yang saling menginginkan barang satu sama lain. Yang kedua, sulit menentukan harga yang tepat. Yang ketiga, terbatasnya pilihan pembeli. Yang keempat, hingga kesulitan menyimpan kekayaan atau melakukan pembayaran secara tertunda. Kelemahan-kelemahan ini membuat perdagangan tidak berkembang dan akhirnya mendorong masyarakat untuk menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang sendiri didefinisikan sebagai benda yang disepakati masyarakat untuk digunakan sebagai alat pertukaran. Agar suatu benda bisa diterima sebagai uang, benda tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, nilai yang stabil. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah disimpan. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlah terbatas. Dan yang terakhir, kualitas yang seragam. Sepanjang sejarah, uang mengalami perkembangan dari barang kebutuhan seperti beras dan ternak menuju logam seperti emas dan perak, hingga akhirnya diganti oleh uang kertas dan uang giral yang dikeluarkan oleh bank. Uang sendiri memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar menukar, satuan nilai, alat pembayaran tertunda, dan penyimpanan nilai. Dengan fungsi-fungsi ini, uang mampu memperlancar transaksi ekonomi, menilai barang dengan satuan harga, memungkinkan pembayaran cicilan, serta menyimpan kekayaan untuk masa depan. Dan uang, sistem keuangan modern juga didukung oleh berbagai lembaga seperti bank umum, bank tabungan, perusahaan peminjaman, perusahaan saham, dan perusahaan asuransi. Di antara lembaga-lembaga tersebut, dua memiliki peran yang paling penting, yaitu adalah bank sentral dan bank umum. Bank sentral adalah lembaga yang bertugas mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, mengawasi sektor perbankan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. Bank sentral juga menjadi banknya pemerintah dan banknya bank umum, serta memiliki wewenang untuk mencetak uang. Berbeda dengan bank sentral, bank umum adalah bank yang beroperasi untuk mencari keuntungan. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan giro atau deposito, menyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit, menyediakan layanan jasa keuangan seperti transfer dan pembayaran, serta mempermudah aktivitas transaksi internasional melalui penukaran valuta asing dan pengiriman uang antar negara. Selain itu, bank umum juga menyediakan sarana investasi seperti reksadana, emas, atau saham. Bank umum mempunyai peran penting dalam perekonomian karena menjadi tempat transaksi, menyediakan likuiditas, mengalihkan dana dari pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan, serta menciptakan efisiensi dalam kegiatan keuangan. Namun, salah satu peran terbesar bank umum adalah kemampuannya dalam menciptakan uang giral. Dalam ilmu ekonomi, masyarakat memegang uang karena 3 motif utama, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi tingkat suku bunga karena masyarakat lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk surat berharga jika bunganya tinggi. Terdapat pula teori nilai uang seperti teori bank, nilai uang karena bahan dasarnya
Teori nominalisme, nilai uang karena kesepakatan dan peraturan, serta teori internal yang menjelaskan nilai uang berdasarkan jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, dan pendapatan masyarakat. Teori kuantitas menjelaskan bahwa jika jumlah uang beredar meningkat, maka harga barang cenderung naik. Teori transaksi menyatakan nilai uang dipengaruhi jumlah uang dikalikan kecepatan peredarannya. Sedangkan teori persediaan kas menyatakan nilai uang dipengaruhi jumlah uang yang disimpan masyarakat dari pendapatannya. Secara keseluruhan, materi ini menjelaskan bahwa uang dan lembaga perbankan memiliki peran vital dalam perekonomian modern. Tanpa uang, aktivitas ekonomi akan sangat terbatas. Tanpa bank, sirkulasi uang tidak akan berjalan lancar dan penciptaan uang baru tidak dapat terjadi. Bank sentral dan bank umum bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kegiatan transaksi masyarakat berlangsung dengan baik.